Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mendiskusikan tentang penilaian yang sudah saya buat. Teknik penilaian di PAUD itu ada dua. Yang pertama itu observasi, yang kedua itu kinerja. Jadi instrumen yang kita gunakan untuk penilaian PAUD itu ada 4. Yang pertama hasil karya, yang kedua checklist, lalu anekdot, dan penilaian foto berseri. Jadi penilaian yang saya pilih itu adalah penilaian hasil karya. Nah, di sini contoh kegiatan, contoh asesmen hasil karya itu seperti ini. Ada tujuan pembelajarannya, ada indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Di mana kita ambil tujuan pembelajaran? Kita ambil pada hari itu tujuan pembelajaran kita apa yang muncul. Nah, jadi pada hari itu, pada topik kendaraan yang ada di pesisir selatan. Jadi subtopiknya kendaraan mobil. Nah, kegiatannya yaitu membuat mobil-mobilan dari botol bekas. Jadi dari tujuan tersebut ada indikator-indikator ketercapaiannya. Di sini indikator ketercapaiannya kita ambil dari tujuan pembelajaran juga ya Bu. Kita sesuaikan lebih ke topiknya. Mengambil kedua-dua teknik penilaian tersebut yaitu observasi dan kinerja. Ini bentuk instrumen yang saya ambil. Tadi kalau tekniknya saya ambil kedua-duanya, observasi dan kinerja. Kalau instrumennya saya ambil penilaian hasil karya. Nah, ini dia nama anaknya Zahra. Saya lakukan pada tanggal 28 Agustus 2023, membuat mobil-mobilan dari botol bekas. Itu hasil karyanya. Di sini ada kolom deskripsi. Saya bacakan. Ananda Azhara membuat mobil-mobilan dari botol bekas yang sudah disediakan. Ananda Azhara menghias mobil-mobilan tersebut dengan kertas origami warna-warni dan membuat namanya sendiri di atas kertas tersebut. Di depan mobil-mobilan tersebut ditempelnya potongan sedotan sebagai pengganti tali untuk menarik mobil-mobilan yang dibuatnya. Ananda merapikan peralatan dan barang-barang miliknya setelah digunakan. Itu deskripsi yang diamati. Jadi itu yang kita amati, ditulis di kolom deskripsi. Lalu apa capaian anak itu? Pada jati diri, Ananda Zahra ini dapat menunjukkan sikap mandiri dalam menyelesaikan kegiatannya. Dia sendiri melakukannya. Lalu di capaian literasi dan STEM, yang pertama, anak mengenal dan menunjukkan kemampuan akan huruf-huruf namanya. Lalu yang kedua, anak menemukan solusi kreatif dalam pemecahan masalah, membuat penarik mobil-mobilan dari sedotan yang ditempel di mobil-mobil buatannya. Nah, kenapa saya memilih teknik asesmen tersebut? Saya memilih teknik asesmennya observasi dan kinerja. Kenapa? Karena dalam kegiatan membuat mobil-mobilan dari botol bekas, pada subtopik kendaraan mobil, saya perlu mengamati proses pembuatannya. Apakah sudah muncul capaian pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita rancang. Baik dari perkataan, perilaku, atau informasi mengenai anak saat melakukan kegiatannya secara otentik. Jadi penilaian secara otentik ya Bu. Jadi perlu kita mengamati anak tersebut dalam melakukan kegiatan. Lalu kenapa saya memilih instrumen penilaian hasil karya? Karena instrumen hasil karya ini pada subtopik kendaraan mobil, anak membuat karya seni mobil-mobilan dari botol bekas, dan saya rasa instrumen hasil karya ini cocok untuk kegiatan tersebut. Apakah asesmen yang saya susun sudah sesuai dengan karakter anak usia dini? Menurut saya, asesmen yang saya rancang sudah sesuai dengan karakter anak usia dini. Karena melalui teknik observasi dan kinerja, saya dapat menilai perkembangan anak secara otentik. Dan kegiatan yang dilakukannya menghasilkan sebuah karya seni yang dapat dimainkan langsung oleh anak, yaitu mobil-mobilan dari botol bekas.
Nah, demikianlah aksi nyata saya mengenai asesmen pada PAUD, yaitu saya pilih instrumen penilaian hasil karya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya dan penilaian ini bisa dikembangkan lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.